Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar radio Siartit Aceh 96,1 FM dan juga sahabat pendengar radio Kans di Kota Langsa dan Radio As-Sunnah yang ada di Kota Takengon. Alhamdulillah kami sangat senang sekali bisa bertemu kembali di ruang studio kami di Merduati, Banda Aceh. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dari kajian kita di malam hari ini. Dan sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, wanita ya adalah kaum yang dimuliakan di dalam Islam, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sifat dan bentuk kemuliaan seorang laki-laki adalah sejauh mana dia memuliakan istrinya sebagai kaum wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik untuk keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik untuk keluarga saya. Dan oleh karena itu, dari asas agama kita, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah asas yang sangat agung dan asas yang sangat mulia. Yang di dalamnya membuka pintu-pintu kebaikan dan juga di dalamnya menutup segala pintu-pintu kejelekan. Sehingga apa saja yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul, apa disyariatkan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu seluruhnya merupakan kebaikan untuk kita semuanya, apapun itu namanya. Tidak ada sesuatu apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kecuali dalamnya kebaikan, dan tidak ada sesuatu apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang kecuali dalamnya adalah kejelekan. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan membahas beberapa permasalahan-permasalahan yang saya rasa cukup penting yang khusus terkait dengan wanita. Ya, adapun permasalahan yang kita bahas ahkamul hijab. Ahkam al-hijab. Bagaimana perempuan menutup dirinya? Ya, jilbabnya dan juga pakaiannya. Untuk menghemat waktu, disebutkan di sini dari syarat-syarat pakaiannya wanita, ayyakuna satiran li jami'il badan. Badan dia menutupi seluruh badannya. Ya. Apakah menutupi aurat yang ada di badannya dalam arti kata kulitnya, dan juga maksud juga di dalamnya adalah tidak membentuk dari lekukan tubuh. Bisa saja warna kulit hitam di badannya tertutup. Bisa saja warna kulit putih badannya tertutup dengan kain. Akan tetapi dia menampakkan bentuk dari badannya, maka ini tidak dianggap sebagai menutup aurat. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, aku melihat ada orang-orang yang mereka diazab di dalam neraka yang aku tidak pernah melihat sebelumnya. Ya, dan siapa mereka itu? Wanita-wanita yang mereka berpakaian tapi hakikatnya mereka telanjang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara bentuknya, ya, mereka memiliki rambutnya itu bagaikan pundak unta. Rambutnya ditutup, tetapi nampak bentuk rambut dari kepalanya. Nah, ini Rasulullah menyebutkan sesuatu yang paling ringan dari aurat itu. Nah, bagaimana lagi, mohon maaf, dia membentukkan payudaranya, dia membentukkan pahanya, ya, atau bahkan selangkangannya. Maka ini sesuatu perkara yang terlarang dalam agama. Oleh karena itu, wahai kaum wanita, kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, dunia itu sa'ah. Dunia itu merupakan sesaat. Adapun pertanggungjawaban di hadapan Allah merupakan waktu yang sangat panjang. Sehingga jangan sampai hidup Anda yang cuma sesaat di dunia ini justru menyengsarakan kehidupan Anda selama-lamanya kelak di yaumul qiyamah. Dan bersama dengan itu, ketika Anda menutupi seluruh badan Anda ya dengan pakaian yang longgar, justru ini merupakan kebaikan buat Anda.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahimah." Hai Nabi, perintahkanlah kepada istri-istrimu dan juga kepada anak-anak wanitamu dari kalangan mukminin yudnina, agar mereka yudni, itu kalimatnya maksudnya memakai sesuatu dari atas sampai ke bawah. Ya, dia menjulur seluruh badannya dengan jilbab. Dan itu supaya mereka lebih dikenal. Ya, fala yu'dzain, kata Allah, supaya mereka tidak terganggu. Ya, ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hijab, mensyariatkan wanita-wanita menutup aurat dengan sempurna. Karena seorang laki-laki, dia akan menghormati seorang wanita yang menutup aurat. Tetapi ketika dia membuka auratnya, maka wanita tersebut tidak akan memiliki kehormatan dan kemuliaan di mata seorang laki-laki. Berapa banyak, na'udzubillah, laki-laki yang mereka menggonta-ganti pasangan, ya, di dalam dia berpacaran. Tetapi akhir daripada labuhannya dalam pernikahan, tidak ada satupun teman-teman kencan perempuannya tersebut dijadikan istrinya. Dia akan mencari seorang wanita yang menutup dirinya, seorang wanita yang menjaga dirinya dari hal-hal yang akan membuat seorang wanita tersebut terjerumus ke dalam hinaan. Yang seharusnya ini sudah menjadi pelajaran buat kalian, wahai kaum wanita. Ya, kalian harus menjadi orang yang mulia. Kalian jangan menjadi budak-budak orang-orang yang ingin memuaskan hawa nafsunya dengan aurat yang kalian nampakkan. Islam telah datang dengan sesuatu yang mulia, dengan sesuatu yang agung. Kemudian disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau menerangkan dan menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, amarallahu nisa'al mu'minin idza kharajna min buyutihinna fi hajatin ayghattiyanna wujuhahunna min fawqi ru'usihinna bil jalabib wa yabdina 'ainan wahidah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Allah memerintahkan wanita-wanita mukminin idza kharajna min buyutihinna, ketika mereka harus keluar dari rumah mereka untuk sebuah hajat, ya, au yughattina wujuhunna, atau ya mereka hendaknya menutup wajah-wajah mereka, min fawqi ru'usihinna, dari atas kepala mereka, bil jalabib. Ya, jadi ini kepala, kemudian dipakaikan pakaian dari kepala ini yang menutupi wajahnya dan seluruh badannya. Dan wayubdina, dan hanya terlihat hanya ainan wahidah, matanya saja. Itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menafsirkan ayat ini. Taib. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, faqala bi thawbihi faghata ra'sahu wajhahu wa abra thawbihi an ihda ainaihi. Faqala bi thawbihi faghata ra'sahu. Ya, dengan pakaian yang dia punya, berarti pakaiannya lebar. Pakaiannya tersebut bisa menutupi kepalanya dan sekalian wajahnya. Dan sesuatu yang nampak daripadanya adalah satu di antara dua mata. Jadi kalau bisa jangan dua mata, dua-duanya mata terlihat. Kalau bisa satu saja untuk dia bisa melihat, kalau memungkinkan. Dan ini menunjukkan kepada kita, para hadirin dan hadirat, ini bukan bentuk pengekangan kepada wanita. Ini harus kalian fahami. Kalau kalian sebagai seorang muslimah, sebagai wanita yang mengaku diri beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, segala sesuatu yang datang dari Allah dan segala sesuatu yang datang dari Rasulnya, ini adalah sebagai bentuk pemuliaan kepada kalian para wanita. Islam bukan datang untuk menghancurkan wanita. Justru Islam datang untuk memerdekakan wanita dari perbudakan orang-orang musyrikin Quraisy di zaman dahulu. Dan ternyata perbudakan wanita kembali berulang di zaman sekarang. Wanita diperjual secara murah. Wanita diperdagangkan. Gambar-gambarnya dan foto-fotonya ditempel di mana-mana.
Ya, dan diberikan harga, subhanallah. Tidakkah kalian takut atau tidakkah kalian merasa rendah yang seakan-akan kalian seperti sebuah barang yang diperjualkan di online dengan harga sekian, dengan harga sekian, dan setiap orang bisa menawar, setiap orang bisa memilih? Subhanallah. Inilah hakikatnya adalah bentuk perendahan kepada kalian sendiri. Inilah sebagai bentuk penghinaan kalian sebagai seorang wanita, bahkan sebagai seorang manusia. Iya. Kemudian disebutkan di sini, fahadha yadulu an ala annal ghita al-wajh kana ma'rufan indahum. Jadi menunjukkan bahwasanya menutup wajah adalah sesuatu yang ma'ruf di sisi para ulama terdahulu. Bi khilafi man yufti bi jawazi kashfil wajh nasiyan aw mutanasiyan annahu mujmi' al-muhasin. Dan ini berbeda dengan orang-orang yang mereka berfatwa bolehnya untuk menampakkan wajah. Apakah dia itu lupa atau pura-pura lupa? Ya, karena yang namanya wajah itu adalah tempat berkumpulnya segala kebaikan. Ketika seorang laki-laki nadhar, ya, yang pertama yang harus dia lihat adalah wajahnya. Oh, Masya Allah, wajahnya begini. Nggak ada laki-laki kita membahas, oh Masya Allah, kupingnya itu begini. Oh Masya Allah, kukunya itu kilat. Yang dibahas oleh laki-laki adalah wajahnya, mulai dari matanya, yang bola matanya hitam, yang matanya itu rada-rada cipit, yang hidungnya seperti angka 7, yang bibirnya begini, yang pipinya itu begini. Setiap pembahasan dari al-mahasin, kebaikan atau keindahan, selalu itu tertata pada wajah. Taib, ketika ada seorang laki-laki bernadhar seorang wanita yang ingin dia nikahi, dia balik badan, cuma nampak rambutnya. Ada nggak? Bisa nggak dia menarik sebuah kesimpulan? Saya sudah lihat rambutnya. Iya. Tetapi yang akan dia menarik sebuah kesimpulan ketika wanita itu dilihat dari wajahnya. Nah, rambut itu tidak bisa menjadikan sebuah keputusan wanita itu cantik ataukah tidak cantik. Harus ditutup. Apalagi yang namanya al-wajah. Bisa difahami ya? Kemudian kata Syekh, "Tsumma innal mar'ah idza tasattarat lam yakun li ahli raib wal fasad wal ghazal sabilul ilaiha." Kemudian ketika wanita itu menutup dirinya, maka tidaklah orang-orang yang menginginkan kejelekan ada jalan untuk kepada wanita tersebut, ingin menjelekkan wanita tersebut. Berapa banyak para dukun santet ketika dia ingin menyantet seorang wanita atau seorang istri supaya bercerai dengan suaminya, apa yang dia minta? Foto apa kira-kira? Nah, kalau perempuannya dikasih foto bercadar, bisa nggak dikasih? Bisa nggak dia dijadikan sebagai alat untuk menyantet wanita tersebut? Ya, ini salah satu kejelekan yang muncul. Apalagi na'udzubillah wanita-wanita yang memamerkan auratnya tanpa rasa malu, ya dan billah. Ya, memamerkan auratnya di Instagramnya yang kemudian ditonton dan di-like oleh ribuan, ratusan ribu laki-laki. Na'udzubillah. Ya, kalau seandainya ada 100.000 laki-laki yang melike status Anda atau gambar foto Anda, ya, kemudian Anda menanggung 100 orang itu dari dosa. Kemudian dari sekian ratus dosa orang tersebut, kemudian ada di antara mereka karena foto kecantikan Anda yang Anda pamerkan, kemudian mereka berbuat dosa, maka Anda juga bertanggung jawab dosanya. Apa yang Anda dapat dari hasil endorse Anda sekian ratus ribu, sekian juta tersebut? Tidaklah sebesar dan sebanding apa yang akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takutlah wahai kaum wanita. Muliakanlah diri kalian seperti apa yang telah Allah muliakan kalian. Menutup diri, menghijab dirinya. Ya, karena ini merupakan kebaikan untuk kalian semuanya. Fal mar'a muhattashamah bitawsunu 'arduha wa tahma nafsaha. Maka seorang wanita, ya, dia harus menjaga hal-hal yang akan menjatuhkan kehormatannya. Ya, dan juga menjaga dirinya. Fala yajuz adun ayukallimaha aw yaltafit ilaiha. Oleh karena itu janganlah seorang pun mengajak dia berbicara atau menolehnya.
Ketika wanita-wanita pakai pakaian yang menutup dirinya tidak ditoleh. Kalaupun dilihat, oh orang cadar kok. Tapi wanita yang dia memamerkan wajahnya, ya memamerkan kecantikannya. Jadi logikanya begini, ada wanita yang ada foto-foto orang bercadar, dilihat nggak kira-kira? Dilewatin saja. Apa misalnya di skip, lewat. Ya tapi kalau wanitanya itu tidak memakai jilbab, menampakkan auratnya, itu kan biasa laki-laki di zoom seperti besar. Ini fitnah. Ya, nah kalau seandainya ada orang berkata, ya ente ngeres aja. Ente ngeres. Ya, pikiran ente memang jorok. Ini para hadirin dan hadirat, seorang laki-laki yang sempurna, ketika dia melihat seorang wanita, pasti dia akan bersyahwat. Dan dia akan membuat dosa orang yang memamerkan auratnya. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna di muka bumi ini. Manusia yang paling bersih hatinya. Manusia yang paling suci jiwanya. Beliau keluar dari rumah beliau, kemudian tanpa sengaja terlihat seorang wanita. Tanpa sengaja. Dan wanitanya adalah wanita yang menutup aurat. Kemudian Nabi SAW mendatangi istrinya satu persatu. Ya, na'udzubillah, ini bukan ngeres. Ini bukan pikiran yang kotor, na'udzubillah. Rasulullah SAW adalah laki-laki yang paling baik hatinya dan paling bersih hatinya, paling suci jiwanya. Tapi ini tabiat seorang laki-laki. Ya, oleh karena itu Allah menyatakan dalam ayatnya, dalam surat Yusuf, walaqad hamma biha. Yusuf memiliki ham. Ham itu apa? Ham itu disebutkan oleh ulama tafsir adalah kecondongan, kecenderungan seorang laki-laki ketika melihat seorang wanita. Bukan ingin berzina, bukan ingin berbuat jelek, tapi ham yang ada pada diri seorang laki-laki. Yang Allah Subhanahu wa taala memang berikan fitrah kepada manusia. Allah sebutkan dalam ayatnya, "Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Dihiasi di mata-mata manusia, kaum laki-laki, adalah kecintaan kepada wanita. Ini tabiatnya manusia. Jadi ketika seseorang mengatakan ente ngeres saja lihat perempuan, berarti ente sudah hilang tabiat ente sebagai seorang laki-laki. Ini satu hal. Hal yang kedua, secara logika, iya, ada seseorang dia meletakkan uangnya ratusan juta rupiah digantung di pagarnya. Kemudian keesokan harinya dia lihat uangnya hilang. Kemudian dia datang ke kantor polisi. Pak polisi, saya mau laporan. Oh iya, silakan Pak. Apa laporannya? Saya hilang duit hampir 1 miliar. Hah? Hampir 1 miliar. Di mana Bapak letakkan? Saya gantung di pagar rumah saya. Waduh, Pak. Bapak kayaknya salah alamat ini. Bukan datang kantor polisi. Bapak datang ke rumah sakit jiwa. Uang 1 miliar digantung. Ini kan namanya perhiasan ini, harta. Dicuri uang tersebut, diambil. Ini tabiat manusia. Ya, nah sekarang laki-laki, mana yang lebih berbahaya buat bagi laki-laki? Melihat uang atau melihat wanita? Laki-laki tidaklah dia mengumpulkan uang sebanyak-banyak mungkin, kecuali tidak lain di antara salah satu tujuannya untuk bisa mendapatkan wanita. Bisa difahami? Jadi berlogikanya begitu, bukan ngeres. Bukan pikiran yang jelek. Itu memang sudah tabiat Anda memamerkan wajah Anda, aurat Anda, ya pasti mata-mata akan melihat. Seperti orang yang menggantungkan uang ratusan juta rupiah di depan rumahnya, di pagar rumahnya, akan dicuri. Jelas ya? Taib. Kemudian, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Maka ketika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan itu akan menghias-hiasi wanita tersebut. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, ajmal muslimina ala anna saw'atain auratun minar rajul wal mar'ah. Wa anal mar'ah kulluha aurah illa wajhaha wa yadayha fa innahum ikhtalafu fiha. Setelah beliau menjelaskan bahwasanya saw'atain adalah aurat bagi laki-laki dan perempuan, dan kemudian beliau berkata bahwasanya perempuan, seluruh dari perempuan itu aurat, kecuali wajah dan tangannya. Tetapi kata Al-Imam Qurtubi,
Ini merupakan perkara yang terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Apakah wajah itu aurat ataukah tidak? Taib. Wa fi hadza raddun ala man qala inna auratul mar'ah ma imra'atin mithal auratir rajul ma'ar rajul. Di sini juga bantahan bahwasanya auratnya perempuan bersama perempuan itu sama seperti auratnya laki-laki dengan laki-laki. Beda. Auratnya perempuan sesama perempuan itu berbeda dengan auratnya laki-laki sesama laki-laki. Nah, misalnya laki-laki dia pakai celana, yang celananya sampai ke lutut, dia nggak pakai baju. Boleh atau tidak? Dia sesama di kamar sama teman-temannya. Boleh atau tidak? Aurat atau tidak? Mohon maaf, ini laki-laki aurat atau tidak? Nggak aurat. Tapi perempuan dia pakai celana, ya kemudian dia nggak pakai ini payudaranya kelihatan. Dilihat oleh perempuan yang lainnya, aurat atau tidak? Aurat. Sehingga ini menunjukkan kepada kita auratnya laki-laki bersama laki-laki itu berbeda dengan auratnya perempuan dengan perempuan. Was-sahih kata beliau, anna aural mar'ah mal mar'ah laysat kadzalik. Yang sahih bahwasanya auratnya perempuan dengan perempuan itu tidaklah sama dengan auratnya laki-laki dengan laki-laki. Fala yajuz antarul mar'ah al mar'ah ani hurrah min al hurrah. Yaitu tidak boleh seorang wanita, yaitu wanita merdeka, dia melihat aurat wanita yang lainnya ila mawadi zina, kecuali tempat-tempat perhiasan. Apa itu? Wajah, ya, wa madil wudu. Mana wadil wudu? Tangan sampai ke siku, kaki, ya, rambut. Itu boleh dilihat sesama perempuan. Ya, adapun ya payudara seperti yang saya sebutkan tadi, maka itu tidak boleh untuk diperlihatkan. Taib. Kemudian ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita bahas masalah yang kedua. Taib. Sekarang dari sisi pakaian. Tadi dari sisi wajah. Sekarang dari sisi pakaian. Ayakuna satiran li jam'il badan bima fi dzalik yadain wa rujulain. Hendaknya perempuan ketika dia memakai baju, maka bajunya tersebut menutupi seluruh badannya, masuk dalamnya adalah kedua kakinya dan juga ya kedua tangannya dan kedua kakinya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kakinya perempuan itu adalah aurat, ketika Rasulullah SAW mengatakan man jarau thawbahu minal khayala la yandurullah ilahi. Seorang laki-laki yang dia menjulurkan pakaiannya itu di bawah mata kaki dalam keadaan dia sombong, maka Allah tidak akan melihat dirinya. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Ya Rasulullah, fa kaifa tasna an-nisa?" Bagaimana perempuan lakukan dengan kakinya? Apakah dia juga tidak boleh untuk menutup mata kakinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yurakhini shibran." Jadi dari mata kaki dia turun lagi satu jengkal. Ya, dia turun satu jengkal. Apa faedah yang bisa kita petik? Faedah yang bisa kita petik, wa hadza yadullu ala syiddati hirsi ummahatil mu'minin was sahabiyat ala sitr aqdamihinna. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwasannya semangatnya para ummahatul mu'minin dan sahabiyat ya di dalam menutup dari aqdamihinna, kakinya mereka. Nah, ma'annal qadam laisa mawdu zina. Dalam keadaan kakinya itu, kaki perempuan itu bukan tempat perhiasan. Yang perhiasan itu wajah, rambut, itu perhiasan. Kaki, kira-kira perhiasan enggak? Kakinya Masya Allah, cantik sekali kakinya. Terfitnah saya dengan kakinya. Enggak ada orang terfitnah dengan kaki. Karena itu bukan tempat zina, bukan tempat perhiasan. Kecuali orang-orang yang memang sudah gila mungkin. Taib. Kemudian, bikhilafis saq, fa maudhu zina, berbeda dengan paha. Karena paha itu tempat perhiasan. Nah, kalau seandainya itu saja harus ditutup, apalagi yang lainnya. Nah, kemudian syarat yang kedua, pakaiannya tersebut ayakuna safiqan matinan la yashif. Pakaiannya tersebut pakaian yang tebal, bukan pakaian yang tipis, yang tembus pandangnya. Faham ya? Yang menembus pandang auratnya. Jangan. Tapi pakaiannya adalah pakaian yang tidak, selain dia itu adalah menutup seluruh tubuhnya,
Dan juga pakaian tersebut tidak tembus pandang. Ada pakaian-pakaian yang terkadang terlalu tipis yang dipakai oleh ibu-ibu atau kaum wanita, yang pakaiannya tersebut terlihat daripada auratnya. Maka dia tidak boleh. Kemudian di antara pakaian yang harus diperhatikan oleh kaum wanita, ala yushabbih libasur rijal. Dia tidak menyerupai dari pakaian laki-laki. Karena Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian di antara syarat selanjutnya, pakaian yang dipakai adalah pakaian yang tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Ya, dengan jeans yang super ketat. Ya, atau pakaian-pakaian keluar rumah cuma pakai BH atau yang sejenisnya. Ya, atau pakaian-pakaian yang memang itu merupakan ciri khas orang kafir, maka tidak boleh dia menggunakan pakaian-pakaian tersebut. Kaum muslimin, kaum wanita itu telah datang kepada mereka kesucian dari agama ini. Sehingga jangan dia mencontoh pakaian-pakaian orang-orang kafir. Dan selanjutnya pakaiannya itu bukanlah pakaian yang syuhroh. Ya, dia memakai menutup auratnya dengan sempurna, tapi pakaiannya aneh. Ya, pakaiannya aneh. Ya, kalau kita pergi umroh itu biasanya lihat orang pakaiannya macam-macam. Misalnya laki-laki, ada pakaiannya laki-laki warnanya nanti warna-warni. Dia pakai jubah warna-warni. Ya, terus ininya nanti sampai kemana nanti ininya. Aneh lah pakaiannya. Nah, kalau itu berada di negerinya mereka itu biasa. Tetapi ketika pakaian itu dipakai di negeri kita, orang kan lihat, ya apaan, badut atau apa ini pakaiannya. Maka seseorang jangan memakai pakaian-pakaian yang pakaian itu menjadi apa? Menjadi pandangan orang itu berbeda kepadanya. Faham di sini? Maka usahalah pakai pakaian yang sifatnya islami, yang itu merupakan pakaian dari setempat tempat dia tinggal. Ya, begitu juga wanita, dia pakai baju hitam misalnya atau yang semisal dengan warnanya, ini bukan pakaian syuroh yang ada di tempat kita. Tapi kalau seandainya baju hitamnya diobrak-abrik ada macam-macam modelnya, maka hal yang seperti ini harus dijauhi. Kemudian yang terakhir, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, tadi kita membahas tentang masalah aurat wanita. Ada sebagian para ulama yang mereka mengatakan bahwasannya wajah itu bukannya aurat. Tadi kita sebutkan. Perhatikan, yang namanya wajah itu adalah sesuatu dari atas tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Tempat tumbuhnya jenggot. Begitu juga untuk perempuan. Dan sampai kiri ke samping kanan. Tempat batas pelipis telinga ini. Itu namanya wajah. Faham? Nah, ketika seorang wanita itu sholat, maka dia harus menampakkan wajahnya. Taib. Nah, ada sebagian wanita terkadang dia memakai mukena, yang kemudian mukenanya itu digeser ke belakang. Sampai lengket dengan lehernya. Sehingga nampak ininya. Apa ini namanya nih? Dagu. Di bawah dagu. Dagu, tempat tumbuhnya jenggot, itu adalah wajah. Nah, di bawah dagu, bagi perempuan adalah apa? Aurat. Di bawah dagu bagi perempuan aurat. Dalam mazhab Syafi'i, dalam semua mazhab, wanita yang mereka menampakkan auratnya dalam sholat, itu sholatnya tidak sah. Iya. Walaupun di sana disebutkan kalau seandainya auratnya itu sedikit nampak, itu dimaafkan. Taib. Dan ini, saya perhatikan lagi kembali, ini lumayan panjang, ini hampir 5 ini. Ya, apalagi orang misalnya punya dagu yang agak lebar sedikit. Ya, maka di bawah dagu itu adalah aurat. Hati-hati, ibu-ibu yang sholat, ya, ketika kalian pakai mukena, tutuplah wajah kalian. Maksudnya, bukalah wajah kalian yang dagu itu bagian dari wajah. Nah, di bawah dagu, itu adalah aurat bagi kalian. Ya, dan haram hukumnya dan tidak boleh kalian menampakkan di bawah dagu kalian dalam sholat. Itu aurat. Nah, kalau kalian menampakkan aurat dalam sholat kalian, yang auratnya itu lumayan besar, maka tidak sah sholat kalian. Ini harus diperhatikan. Jadi ibu-ibu ketika pakai mukena,
Mukenahnya itu dia pasang di dagunya. Jangan kan ada kadang-kadang pakai mukena digeser ke bawah sini. Nampak ininya ini. Itu aurat bagi wanita. Maka tidak boleh dia menambahkan itu dalam sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Barakallahu fikum. Baik, para pemirsa Radio Syarter Aceh 9,1 FM Banda Aceh, Radio Alkan 106,1 FM Langsa, Radio As-Sunnah 91,4 FM Takengon, dan pemirsa STA TV yang dimanapun sedang berada, telah kita simak kajian pada malam berbahagia ini bersama Ustadz Harsipur Noval. Nah, kita masuk ke dalam sesi kedua nih. Di sesi pertama kita telah menyimak tentang pakaian perempuan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki, pakaiannya tidak boleh menyerupai kaum kafir, dan aurat perempuan juga berbeda sesama perempuan, laki-laki juga begitu. Nah nih, kita masuk sesi tanya jawab nih Ustaz. Nah. Bagi para pemirsa yang dimanapun sedang berada dapat mengirimkan pertanyaannya melalui via WhatsApp di nomor 0852 1414 2314. Kami ulangi 0852 1414 2314, atau juga bisa melalui layanan telepon di nomor 0852 7732 3266 0852 7732 3266. Ustaz, alhamdulillah ada banyak masuk pesan ya Ustaz. Harus dibatasi kayaknya ya. Iya Ustaz. Kasihan juga antum udah malam. Kita mulai Ustaz. Pertanyaan pertama. Nah. Bismillah, ahsanullahu ilaikum. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, ana mau tanya, apa hukumnya seseorang laki-laki ingin mengetahui masa lalu seorang wanita yang ingin ia lamar saat proses lamaran? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ya, barang siapa yang seseorang tatabu, mengikuti, mencari-cari tahu dari aib seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat. Taib, tidak ada urusan Anda dengan masa lalu orang lain. Ketika Anda mengetahui dia adalah seorang wanita yang salehah, dan dia adalah orang yang telah bertobat dengan masa lalunya, at-taubah yudam bima qablahu. Dan salat dan tobat itu adalah menghancurkan apa yang sebelumnya. Ketika dia sudah bertobat, ketika dia sudah istiqomah, maka tidak ada urusan bagi Anda dari masa lalu orang tersebut. Ya, yang ada bagi Anda adalah apa yang kondisinya dia sekarang. Baik. Sahabat-sahabat, sahabiah yang mereka dinikahi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita ketahui sebelum mereka Islam, dan mereka adalah orang-orang musyrikat. Ya, tetapi tidak ada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi wanita-wanita tersebut mereka dicari tahu apa latar belakangnya mereka. Inilah tatabu dari auratnya seseorang. Ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibenarkan. Yang Anda harus cari tahu, seorang wanita yang akan Anda menikahkan tersebut, apakah dia orang yang benar-benar berada di jalan istiqomah? Benar-benar dia seorang wanita yang soleh ataukah tidak? Itu hal yang Anda cari tahu. Ya, adapun masa lalunya, kita masing-masing punya masa lalu. Ya, kita tidaklah lahir atau tumbuh semua dalam keadaan taat dan lain sebagainya. Semua kita punya masa lalu, punya masa A, masa B, masa C, masa D. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib itu kita semuanya. Maka apa urusan kita untuk mencari-cari aib orang lain? Maka ini bukan cara yang baik, bukan cara yang benar. Taib, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya cadar yang sahih? Karena ada sebagian dai yang mengatakan bukan hal yang diharuskan atau bukan sunnah, bahkan ada yang mengatakan itu budaya Arab. Dan berikan nasihat bagi saya yang ingin bercadar, dan ana Ustaz seorang mahasiswa, ana Mutia di Darussalam. Terima kasih Ustaz. Ya, mahasiswi maksudnya Ustaz. Pertama kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudari yang bertanya ya diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya menutup diri dengan hijab syar'i. Amin ya rabbal alamin. Apapun, siapapun ucapan fulan dan ucapan alan, ya, yang menjadi timbangan dan barometer kita apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan apa yang datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah menukilkan
ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan dia adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jago dan ahli dalam menafsirkan Al-Qur'an, dan termasuk dari para sahabat-sahabat yang cerdas dalam fikihnya. Bersama dengan itu, kita telah membaca apa yang beliau sampaikan, ya, di dalam permasalahan menutup wajah itu sendiri. Kemudian sisi yang kedua atau sisi yang ketiga, kalau kita melihat pakaian-pakaian orang-orang Arab di zaman dahulu, pakaian-pakaian Arab di sebelum datangnya Islam, ya, mereka bukanlah pakaian yang menutup diri dengan sempurna. Di antara dalil yang menunjukkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat hijab, maka banyak dari kaum wanita mengambil apa yang mereka bisa ambil untuk menutupi dirinya. Nah, kalau seandainya menutup hijab itu sudah ada di zaman jahiliyah, dan itu adalah budayanya orang Arab, maka tentunya nggak perlu di antara mereka untuk mengambil, ya, pakaian kain-kain yang bisa untuk menutupi dirinya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada wanita-wanita yang mereka tidak memiliki jilbab ketika mereka keluar untuk sholat Id, agar mereka menutup diri dari pakaian wanita-wanita lainnya. Nah, kalau seandainya itu sudah menjadi budaya dari budaya mereka orang Arab, ya, maka pasti masing-masing mereka sudah punya barang-barang tersebut. Tapi itu diingatkan oleh Rasulullah setelah turun ayatnya hijab. Ini hal yang ketiga. Hal yang keempat, para hadirin, ya, fitnahnya kaum laki-laki, mau dia orang Arab kek, mau dia bukan Arab kek, pada perempuan itu pada wajah. Gak ada laki-laki Masya Allah, ya, tak laga gato aki. Gak ada orang membahas seperti itu. Orang akan dibahas lah Masya Allah wajahnya, bibirnya, giginya, dan seterusnya. Ya, dan di semua salon-salon itu biasanya apa? Salon olah gatot aki atau salon wajah, hidungnya operasi. Ada orang operasi gatot aki, mampum gato aki, ya. Hah? Mata kaki, bahasa Aceh gato aki. Ya, orang operasi gato aki biar kelihatan indah gato akinya. Nggak ada. Yang diubah lah hidungnya, ya, alisnya, giginya dibuat putih. Yaitu Wallahualam saya dengar satu gigi untuk dibersihkan supaya putih itu mungkin jutaan satu gigi, atau mungkin puluhan juta satu gigi. Jadi orang fokus itu di wajah, karena wajah itulah yang memberi fitnah kepada kaum laki-laki. Bisa difahami, ya? Nah. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Bunda Farid Ustaz. Bismillah. Ustaz, mengenai dagu tadi, berapa jauh di bawah dagu tersebut? Dan bila selama ini tidak tahu dan sudah sholat, sampai saat ini bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Tadi kita menyebutkan bahwasanya dagu, tempat tubuhnya jenggot bagi kaum laki-laki, itulah bagian dari wajah. Ini dagu ini bagian dari wajah. Nah, di bawah dari dagu, itu buat wanita adalah aurat bagi mereka. Coba diukur berapa kira-kira, berapa jari di bawah dagu? 4 jari, ya. 4 jari di bawah dagu itu bagi wanita aurat. Ya, dan itu harus ditutup olehnya, nggak boleh dia buka. Ya, karena itu aurat. Dan dalam mazhab Syafi'iyah, seorang wanita yang menampakkan aurat walaupun sedikit, ya, itu bisa membatalkan salatnya. Nah, apa yang telah dia lakukan sebelumnya dalam keadaan dia tidak tahu, maka yang berlalulah, dan dia banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menunjukkan kepada kita para hadirin dan hadirat, terkhusus ibu-ibu, pentingnya untuk kita mempelajari ilmu agama. Pentingnya kita mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah sholat pulang pingkui, bahasa Aceh, ya, capek lelah sholat, ternyata apa? Ada hal-hal yang perkara yang kita anggap sepele, tapi itu besar untuk sholat kita. Inilah menunjukkan pentingnya seseorang untuk terus belajar dan menggali ilmu agama. Nah. Baik para pemirsa STA yang dimanapun sedang berada, pemirsa Alkan dan pemirsa As-Sunnah yang dimanapun sedang berada, dapat mengirimkan pertanyaannya melalui via WhatsApp di nomor 0852 14142314, 0852 14142314, atau juga bisa melalui layanan telepon di nomor 0852 77323266.
Ustaz, selanjutnya pertanyaan dari Instagram, Ustaz, dari Zuhran Yusuf. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ada kenal dengan akhwat yang beda manhaj. Apa boleh kita khitbah dengannya, Ustaz? Taib. Saya mengenal akhwat berarti banyak. Ya, bukan satu orang. Jadi kalau dalam bahasa Arab, satu orang wanita yang namanya ukhtun. Ya, kalau banyak namanya akhwat. Banyak berarti. Dan akhwat itu dalam bahasa Arab adalah seorang wanita yang dia umurnya sudah dewasa. Karena kalau disebut anak-anak namanya bint. Bint itu anak perempuan kecil. Ya, atau bayi. Jadi kalau ada seorang ibu atau seorang ayah, alhamdulillah saya sudah kelahiran anak. Apa anaknya? Akhwat anaknya. Jadi pertama anaknya lebih dari satu. Karena akhwat itu adalah dua di atas dua. Yang kedua anaknya lahir langsung udah bisa dikawinin. Karena akhwat itu adalah bahasa Arab adalah wanita yang sudah dewasa. Cuman itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Arab yang sudah masyhur dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Arab yang benar, kita tidak menyebutkan anak perempuan yang kecil itu akhwat, tapi disebut dengan bint. Bint. Ya, nah begitu juga kalau satu orang nggak disebut akhwat, tapi ukhtun. Ya, adapun akhwat itu jamak dari wanita. Taib, ini hal pertama. Hal kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, selama dia seorang muslimah, selama dia orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sah akad dari pernikahan tersebut. Bahkan seorang wanita laki-laki muslim boleh menikahi seorang wanita dari kalangan ahlul kitab selama dia tidak berbuat kesyirikan. Lah kalau seandainya menikahi wanita ahlul kitab bagi seorang laki-laki muslim itu dibolehkan, apalagi menikahi seorang wanita yang berbeda manhaj katanya. Kalau ketika kita berbicara hukum asal boleh, sah, boleh. Apalagi dengan dia menikahi wanita tersebut, mungkin dia bisa mengajak wanita tersebut kepada jalan yang menurut dia adalah jalan yang hak, menurutnya adalah jalan yang berada di atas sunnah Rasulullah SAW, maka itu hal yang baik. Tapi kalau seandainya dia khawatirkan dengan menikah seorang wanita, ya, yang disebutkan tadi sifatnya akan bisa merusak agamanya, merusak akhlaknya, merusak manhajnya, merusak pemikirannya, maka agama itu harus lebih dia jaga, akidahnya harus lebih dia jaga. Ya, nah jangankan seorang wanita yang berbeda apa yang ditanyakan tadi, ada seorang wanita yang dia adalah istiqomah di atas sunnah, dalam arti kata berakidah dengan akidah sunnah, tapi akhlaknya tidak baik, perangainya tidak bagus, mulutnya tidak terjaga, maka alangkah baiknya kalau memang seandainya dia khawatirkan dengan mulutnya yang kejam, mulutnya yang pedas tadi akan tidak membuat keharmonisan dalam rumah tangganya, dia mencari wanita yang lainnya. Tetapi kita katakan tadi apa? Menikahi seorang wanita selama dia muslimah, maka hukum nikahnya adalah sah. Taib ya. Jadi jangan sampai orang beranggapan ya nyana waya mengkawin sahabat tabaro, ya hana mengkawin nyana tabadro, hana sah mengkawin. Kita nggak mengatakan demikian sah. Bahkan dengan wanita seorang ahlul kitab saja sah dikawini, apalagi seorang wanita muslimah. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya juga dari Instagram Ustaz, dari Deviana Safitri 27. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Tips jadi istri yang qanaah Ustaz. Jazakallah khairan. Tip menjadi istri yang qanaah adalah menjadikan suri tauladan di dalam kehidupannya sehari-hari adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ketika dalam keadaan lapang, Rasulullah SAW hidupnya bahagia dengan istri-istrinya. Begitu juga dalam keadaan sempit, ya dalam keadaan terkadang mereka tidak punya apa-apa, tidak mengubah kebahagiaan, kemesraan hidup Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau. Beliau tetap mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga buatku. Apakah ketika Rasulullah punya kelapangan, ataukah ketika Rasulullah terkadang tidak memiliki kelapangan? Dalam kondisi-kondisi tertentu Nabi kita ada hal-hal yang kurang dalam kehidupan beliau dari sisi kehidupan sehari-hari. Maka Rasulullah SAW hanya ada kurma dan air putih di rumah beliau. Dan ini bukan terus-menerus kehidupan beliau demikian.
Ya karena pernah Rasulullah setiap tahun beliau berkurban. Ya pernah beliau berkurban sekian unta dan seterusnya. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, Nabi kita SAW hidupnya seperti yang kita sebutkan tadi. Ada hal yang kurang. Ya bahkan ketika beliau pulang ke rumah, beliau bertanya, apakah ada makanan di rumah kita, wahai Aisyah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, ya baru saja ada orang yang memberikan susu. Berarti sebelumnya tidak ada makanan. Pernah juga Rasulullah berkata, apakah ada makanannya Aisyah? Tidak ada ya Rasulullah. Idzan ana shaim. Kalau memang ada makanan, sudah saya puasa hari ini. Ada kondisi-kondisi yang demikian, tetapi tidak mengubah kebahagiaan, kemesraan hidup Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau. Nah, ketika seorang wanita ingin mendapatkan hidup qanaah, qanaah itu artinya adalah merasa cukup apa yang telah Allah berikan setelah dia berusaha. Setelah dia berusaha semaksimal mungkin, ini yang Allah berikan. Dia merasa cukup, bersyukur apa yang Allah berikan. Maka jadikanlah istri-istri Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan untuk dia dalam kehidupannya, dengan cara mempelajari sirah-sirah kehidupan mereka. Dan tanamkan apa yang mereka tanamkan dalam hati-hati mereka. Apa yang mereka tanamkan? Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, kecintaan kepada akhirat, kecintaan kepada ilmu. Inilah yang membuat mereka bisa qanaah dalam kehidupan mereka. Nah, baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Retno Rizky Ustaz. nah. Kita kembali ke seputar dagu nih Ustaz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika tidak sedang sholat mengenai di bawah dagu? Karena banyak wanita memakai jilbab di bawah dagu. Apakah itu termasuk dosa karena menampakkan auratnya Ustaz? Tapi masalahnya banyak wanita-wanita yang dia menampakkan dagunya, yang lainnya juga lebih banyak nampak lagi. Yang lainnya juga lebih nampak lagi. Jadi mohon maaf, dia pakai celananya menampakkan naudzubillah auratnya. Dia memakai jilbabnya menampakkan rambutnya dan seterusnya. Ya, jadi dagu itu merupakan sesuatu yang ringan dia nampakkan dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau berdosa, jelas dia berdosa. Baik. Nah, tapi kalau seandainya misalnya yang dimaksudkan adalah wanita yang dia pakai cadar, kira-kira wanita pakai cadar nutup nggak dagunya? Pasti dia nutup dagunya. Ini seorang wanita yang memakai jilbab yang panjang, jilbab yang lebar. Ya, kemudian dia memakai jilbabnya itu sampai ke lehernya. Nampak di bawah dagunya. Aurat tidak itu? Itu aurat, itu bukan wajah. Oh ya sudah, saya mengambil pendapat ulama yang mengatakan wajah itu bukan aurat. Thayyib. Tetapi ulama yang mengatakan wajah itu bukan aurat, ya yang di bawah dagu itu bukan wajah namanya. Yang di bawah dagu namanya bukan wajah, tapi wajah adalah sesuatu yang sifatnya dagu, tempat tumbuhnya jenggot buat laki-laki. Itu dagu. Di bawah dagu maka bukan wajah. Ketika dia bukan wajah, dia sama seperti badan yang lainnya. Maka dia adalah bagian dari aurat. Nah. Baik Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir kita nih Ustaz pada pertemuan malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana Umu Abdillah di Jilingke. Apakah hukumnya wanita yang sudah menggunakan pakaian syar'i tetapi pakaiannya dengan kain yang tipis Ustadz? Jazakallah khair. Tadi sudah kita bahas, ya, ketika seorang wanita memakai pakaian dengan kain yang tipis dan kemudian menampakkan pakaian dalamnya ataukah menampakkan auratnya, maka ini tidak dibolehkan. Ya, ini tidak dibenarkan. Tapi kalau seandainya misalnya dia sudah memakai baju dalaman, yang baju dalamannya itu juga adalah hal yang menutup aurat, kemudian dia memakai baju luar yang tipis tetapi dia tidak menampakkan aurat di dalamnya, maka tidak ada masalah. Tapi baju tipis yang dimasukkan di sinilah menampakkan bagian dari aurat dalamnya tersebut. Ya, maka ini tidak dibenarkan karena syarat di antara wanita memakai pakaian adalah pakaian yang tebal yang tidak tembus pandang. Nah, demikian jawaban Ustadz dari pertanyaan Umu Abdillah di Jelingke. Dan alhamdulillah para pendengar Radio Syarter Aceh, Radio Alkan, Radio As-Sunnah, dan pemirsa STA TV yang dimanapun sedang berada, telah kita dengarkan bersama kajian interaktif pada malam hari ini dengan tema Fikih Wanita bagian kedua bersama Ustadz Haris Abu Naufal Hafidhullah.